Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Kali ini kita akan membahas tentang materi badai siklon tropis. Tetap di channel Desi Asmara. Sebenarnya apa itu badai siklon tropis? Baru-baru ini kita sudah mendengar adanya peristiwa atau bencana yang melanda wilayah-wilayah yang ada di sekitar kawasan tropis, yaitu wilayah Nusa Tenggara Timur serta adanya di sebelah utara Papua. Sebenarnya apa itu badai siklon tropis? Merupakan fenomena yang berupa pusaran angin, hujan lebat, serta adanya badai petir berada di wilayah daerah yang tertutup. Pengertian dari siklon ini berasal dari kata Yunani yaitu kaiklos yang berarti lingkaran atau roda, sedangkan siklon tropis dikenal juga dengan beberapa istilah. Adanya badai tropis atau taifun atau topan, biasanya ini berada di Samudra Pasifik bagian barat. Yang kedua adanya siklon atau siklon yang terbentuk di wilayah India serta Australia, dan adanya istilah hurricane yang biasanya terbentuk di Samudra Atlantik. Kemudian, apa perbedaan antara siklon tropis dengan topan atau tornado? Yang pertama dilihat dari badai siklon, terutama siklon tropis. Siklon tropis juga disebut sebagai topan atau badai, merupakan badai melingkar yang intens berasal dari lautan tropis yang hangat dan ditandai dengan tekanan atmosfer yang rendah dengan angin kencang dan hujan yang lebat. Siklon tropis ini diameternya bisa mencapai ratusan kilometer dan biasanya siklon tropis ini berada di wilayah lautan luas yang hangat dan di atas 10 derajat lintang utara maupun 10 derajat lintang selatan. Lama hidup dari badai siklon tropis ini bisa mencapai 1 sampai 30 hari atau rata-rata biasanya 3 sampai 8 hari. Dan kalau siklon tropis ini mencapai daratan, dia akan mengalami pelemahan atau badainya akan hilang. Kemudian arah gerak dari siklon ini biasanya berbeda antara belahan bumi utara dengan belahan bumi bagian selatan. Kalau belahan bumi utara bergerak ke arah barat laut, sedangkan kalau di belahan selatan bergerak ke barat daya. Sedangkan tornado diameternya hanya mencapai ratusan meter dan dia bisa hidupnya di wilayah darat maupun perairan atau disebut juga dengan water sport. Waktunya bisa mencapai 3 menit sampai 1 jam dan biasanya istilah tornado ini juga disebut juga dengan puting beliung yang ada di Indonesia atau tornado skala kecil. Dan tornado ini tergantung pada arah gerak badai atau guntur dan pembentuk dari tornado itu sendiri. Persamaan dari siklon tropis dengan tornado yaitu diameter dari pusaran badai ini bisa mencapai ratusan meter dan kedua fenomena ini merupakan bagian dari fenomena meteorologi atau cuaca. Salah satu dari contoh badai siklon adanya badai siklon tropis yang berada di Manokwari, Papua Barat yang merupakan bibit siklon yang diprediksi terjadi dari tanggal 16 sampai 18 April tahun 2021, di mana badai siklon ini bergerak menuju ke barat laut ke wilayah Filipina dan ini dianalisis oleh GMA yaitu Japan Meteorology Agency. Dan sebelumnya di wilayah Nusa Tenggara juga terjadi siklon tropis Seroja yang semulanya disebut sebagai siklon 99S yang terpantau sejak 2 April 2021. Wilayah-wilayah yang terdeteksi, terpantau atau terdampak dengan adanya siklon tropis di Papua Barat ini yaitu adanya wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian otomatis Papua Barat, Maluku Utara, serta Sulawesi Tengah. Itu adalah wilayah-wilayah terdampak atau 9 wilayah terdampak yang terjadi di Indonesia, efek dari badai siklon tropis ini. Kemudian lokasi dari badai siklon tropis. Pada 1 tahun di seluruh permukaan bumi, rata-rata itu bisa mencapai 80 kali peristiwa badai siklon tropis. Dan hampir seluruh siklon tropis yang tumbuh dan berkembang pada wilayah perairan zona 30 derajat dari khatulistiwa yang disebut juga dengan wilayah DKT atau daerah konvergensi antar tropik. Zona ini merupakan tempat terkumpulnya awan-awan hujan yang deras dan berhari-hari serta bisa menimbulkan angin kencang. Siklon tropis memerlukan gaya Coriolis, yaitu gaya semu yang muncul efek dari rotasi bumi, sehingga gerakan udara nisbi terhadap permukaan bumi yang besar agar bisa membentuk putaran dari angin. Wilayah lintang rendah 0 sampai 10 biasanya akan jarang terbentuk siklon tropis karena gaya Coriolisnya yang lemah. Sehingga wilayah terjadinya siklon tropis kita bagi atas 2. Yang pertama, belahan bumi utara, di mana siklon tropis yang terbentuk di belahan bumi utara ini memiliki arah putaran siklon tropisnya searah dengan jarum jam. Berbeda dengan wilayah selatan, di mana siklon tropisnya berlawanan dengan arah jarum jam. 7 wilayah tempat tumbuh dan berkembangnya siklon tropis. Yang pertama yaitu bagian barat Laut Samudra Pasifik, di mana wilayah ini merupakan daerah paling aktif sepertiga dari seluruh peristiwa siklon tropis yang ada di permukaan bumi. Aktivitas siklon tropis yang terjadi terpengaruh pada wilayah Jepang, Filipina, kemudian Cina, serta wilayah Taiwan. Yang kedua yaitu timur Laut Samudra Pasifik. Di wilayah timur Laut Samudra Pasifik, sebagaimana daerah yang paling aktif kedua, yakni sepertiga dari seluruh kejadian badai tropis dunia terjadi di wilayah ini, mempengaruhi wilayah-wilayah seperti Meksiko, Hawaii, dan terkadang sampai ke semenanjung California. Yang ketiga, barat daya dari Samudra Pasifik. Aktivitas badai tropisnya mempengaruhi wilayah Australia serta Oseania. Dan yang keempat, utara Samudra Hindia. Di wilayah utaranya, wilayahnya dibagi menjadi 2 daerah yaitu Teluk Benggala dan Laut Arab. Negara-negara yang terpengaruh dengan adanya aktivitas siklon ini, yang pertama adanya India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Burma, Pakistan, serta Semenanjung Arab yang memang jarang terkena efek dampak wilayah siklon ini. Dan yang kelima adanya bagian tenggara Samudra Hindia, dekat dengan perairan Indonesia, negara kita sendiri, terutama wilayah Laut Timur dan Australia yang terpengaruh oleh badai tropis ini. Yang keenam, bagian Samudra Hindia. Negara-negara yang terpengaruh adalah wilayah Madagaskar, Mozambik, wilayah Mauritius, serta wilayah Kenya. Dan bagian terakhir adalah utara Samudra Atlantik. Utara Samudra Atlantik ini mencakup wilayah perairan Samudra Atlantik secara umum, Laut Karibia, Teluk Meksiko. Badai tropis yang terjadi berdampak pada wilayah-wilayah Amerika Serikat, wilayah Meksiko, Kanada, serta negara-negara Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia.
Walaupun merupakan fenomena yang tumbuh di lautan dan pergerakan siklon tropis dapat mengarah ke daratan, namun pergerakan badai tropis selalu menjauhi lintang ekuator sehingga tidak mungkin melintasi daratan yang ada Indonesia. Walau demikian, kita negara Indonesia dapat juga terpengaruh efek dari badai siklon tropis ini. Di antaranya, efeknya bisa curah hujan yang tinggi, adanya longsor, banjir, serta angin kencang. Dan ini cukup membahayakan bagi negara kita. Dengan mengetahui pergerakan badai tropis serta memahami dampak yang ditimbulkannya, maka kita dapat melakukan upaya antisipasi mencegah agar tidak terjadi kerugian terhadap negara kita ini. Kekuatan angin badai tropis ini memang sangat luar biasa. Biasanya bisa mencapai lebih dari 128 km per jam atau jangkauannya pun bisa melebihi dari 200 km atau lebih dari 1 minggu. Sebenarnya bagaimana terbentuknya badai siklon tropis ini? Oke, untuk Ananda lebih paham, mari kita pahami tentang terbentuknya badai siklon tropis. Badai siklon tropis, syarat terbentuk utamanya dapat tumbuh dan berkembang di wilayah tropis. Yang pertama, kelembaban udara yang tinggi karena banyaknya kandungan uap air. Yang kedua, harus berada di wilayah perairan tropis atau subtropis yang hangat, serta adanya awan yang berkumpul atau awan cumulonimbus. Siklus hidup siklon tropis dapat menjadi atas 4 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan. Pada saat tahap pembentukan ditandai dengan adanya gangguan atmosfer, serta ditandai munculnya wilayah konvektif dengan awan-awan cumulonimbus, serta pusat sirkulasi sering kali belum terbentuk, namun kadangkala sudah nampak pada ujung sabuk perawanan yang membentuk spiral. Tahap kedua terbentuknya siklon tropis yaitu tahap belum matang. Pada wilayah tahap belum matang ini, adanya peristiwa konvektif yang kuat atau terbentuk lebih teratur membentuk sabuk perawanan melingkar atau berbentuk spiral. Intensitasnya pun sudah mulai meningkat, pusat sirkulasinya terpantau jelas dan mulai tampak terbentuknya mata siklon. Yang ketiga, tahap matang. Pada tahap matang ini, bentuk siklon tropis cenderung stabil. Tekanan udara minimum di pusatnya dan angin maksimum di wilayah sekelilingnya. Ditandai dengan adanya angin kencang yang meluas serta munculnya mata siklon. Wilayah ini bersuhu paling hangat di tengah-tengah sistem perawanan serta angin permukaan yang tenang dan dikelilingi oleh dinding-dinding konvektif tebal di sekelilingnya atau dinding mata. Tahap matang ini hanya bertahan selama kurang lebih 24 jam sebelum intensitasnya mulai melemah. Yang keempat, tahap pelemahan. Pada tahap punah, pusat siklon yang hangat mulai menghilang. Tekanan udara meningkat dengan kecepatan angin maksimum meluas dan melebar menjauh dari pusat siklon. Pelemahan terjadi dengan cepat bila siklon melintas di wilayah yang tidak mendukung bagi pertumbuhan badai siklon tersebut. Di antaranya memasuki perairan lintang tinggi dengan suhu muka laut yang lebih dingin atau memasuki wilayah daratan. Waktu rata-rata dari mulai tumbuh hingga punah badai siklon ini bisa berkisar antara 7 hari, namun variasinya bisa mencapai 1 hingga 30 hari. Terbentuknya siklon tropis dari segi waktunya bisa dilihat yaitu secara umum aktivitas siklon tropis di belahan bumi selatan berlangsung di akhir Oktober hingga Mei dengan puncak aktivitas terjadinya dengan Februari hingga awal Maret. Kemudian yang kedua, siklon tropis di belahan bumi utara terjadi pada akhir musim panas
yakni ketika laut mencapai temperatur paling hangat. Namun, di setiap wilayah terdapat pola musiman yang berbeda. Yang pertama, wilayah Atlantik Utara dengan musim hurrikannya dari 1 Juni sampai 30 November, puncaknya terjadi pada awal September. Yang kedua, wilayah Timur Laut Pasifik. Pola musimannya sama dengan wilayah Atlantik, namun periodenya lebih panjang. Yang ketiga, wilayah Barat Laut Pasifik. Siklon tropisnya berlangsung setahun penuh dengan puncak pada awal September dan aktivitas minimumnya pada bulan Februari. Dan terakhir, wilayah Utara Samudra Hindia. Musim badai tropis berlangsung bulan April hingga Desember atau 9 bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Mei dan November. Bagaimana dengan kekuatan dari siklon tropis? Kekuatan siklon tropis dibagi atas 3 kecepatannya. Yang pertama yaitu kecepatan angin meningkat menjadi 36 km per jam. Badai ini diklasifikasikan sebagai depresi tropis, di mana sistem tekanan rendah yang menyebabkan lingkaran awan dan badai petir pada suatu wilayah tertutup namun belum terlihat bentuk spiral dan mata. Kecepatan anginnya pun hanya berkisar 17 sampai 33 knot. Pada depresi tropis tidak diberikan nama khas ke badai ini. Yang kedua, jika kecepatan anginnya melebihi 63 km per jam, maka sistem tersebut disebut sebagai badai tropis. Cirinya, wilayah ini terlihat bentuk spiral dan belum terlihat adanya mata siklon. Kecepatannya bisa mencapai 62 km sampai 117 km per jam. Badai tropis ini diberikan nama-nama khas yang sesuai daerah masing-masing. Dan yang ketiga, adanya kecepatan angin maksimum melebihi 119 km per jam dan diklasifikasikan sebagai siklon tropis. Kemudian, faktor yang menyebabkan Indonesia cenderung aman dari bencana alam siklon tropis ini. Yang pertama, karena Indonesia berada di lintang 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan atau berada pada lintang rendah 0 sampai 10 derajat, di mana jarang terbentuknya siklon tropis karena adanya gaya Coriolisnya yang lemah. Yang kedua, adanya faktor kekasaran permukaan dari wilayah Indonesia serta adanya sumber kelembaban badai akan melemah ketika masuk ke daratan Indonesia. Itulah faktor kenapa Indonesia tidak memungkinkan untuk terbentuknya badai siklon. Namun, Indonesia merupakan wilayah yang rawan terdampak dari badai siklon tropis. Karena memang wilayah kita berada di wilayah tropis atau jajaran garis khatulistiwa. Itulah materi kita tadi tentang badai siklon tropis. Mudah-mudahan Anda paham apa itu badai siklon tropis dan bagaimana fenomena proses terbentuknya serta dampak yang terjadi di wilayah negara kita ini. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas latihan berikut ini. Oke, mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita bisa memahaminya dan kita bisa melakukan mitigasi sebelum terjadi bencana badai siklon tropis. Dan itulah materi kita kali ini. Sekian dulu dari Ibu Desi Asmara. Jangan lupa, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.